Halo, perkenalkan nama saya Trisha Ellen Puntulokang dengan NIM 202402530016. Di sini saya akan presentasikan tentang keberlangsungan travel agent atau tantangan teknologi self-reservation. Di sini ada pengertian tentang travel agent. Travel agent itu apa sih? Travel agent itu adalah perusahaan yang menyediakan jasa untuk menyelenggarakan atau merencanakan sebuah perjalanan. Mereka itu bertindak sebagai peran antara wisatawan dan penyedia layanan pariwisata seperti maskapai penerbangan, hotel, dan tempat wisata. Nah, di sini ada tugas-tugas dari travel agent juga. Yang pertama itu konsultan perjalanan. Konsultan perjalanan itu mereka memberikan rekomendasi atau saran tentang sebuah destinasi yang cocok dan yang kita minati dan sesuai dengan budget kita untuk berwisata. Terus yang kedua, perencana perjalanan. Nah, perencana perjalanan itu, travel agent itu bertugas untuk membuat rencana perjalanan yang detail, mulai dari transportasi hingga aktivitas yang akan dilakukan dari wisatawan untuk berlibur selama perjalanan gitu. Terus yang ketiga, pembuat reservasi. Nah, tugas dari travel agent juga ini membuat reservasi. Nah, di sini mereka akan memesan tiket pesawat, kamar hotel, atau transportasi lain bagi wisatawan. Terus selanjutnya, tugas dari travel agent itu mengurus dokumen. Nah, di sini tugas travel agent itu membantu mengurus dokumen seperti visa dan paspor. Selanjutnya, tugas dari travel agent itu penyedia informasi. Penyedia informasi itu mereka akan memberikan informasi lengkap tentang suatu destinasi. Terus tentang cuacanya, terus tentang tempat makan menarik gitu. Dan selanjutnya tugas dari travel agent itu pendamping selama perjalanan. Mereka itu mendampingi seorang wisatawan untuk membantu dalam mereka berwisata. Terus yang kedua itu ada peran tradisional travel agent. Nah, yang pertama peran tradisional travel agent itu yaitu pusat informasi. Mereka itu menjadi gudang informasi tentang sebuah destinasi, memiliki pengetahuan tentang pokoknya yang luas banget deh tentang tempat-tempat yang menarik. Terus yang kedua, perencana perjalanan. Perencana perjalanan itu mereka merancang sebuah perjalanan wisatawan, mulai dari pemesanan tiket pesawat, pemilihan destinasi, pemilihan hotel, pemesanan kamar hotel. Pokoknya dirancang deh setiap perjalanan wisatawan. Terus yang ketiga itu Pembuat reservasi itu mereka memesan tiket hotel, kereta api, dan aktivitas wisata lainnya. Terus yang selanjutnya mengurus dokumen itu mereka membantu mengurus dokumen yang seperti saya sudah jelaskan tadi, seperti visa, paspor, atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perjalanan. Terus selanjutnya ada problem solver. Nah, di sini peran tradisional travel agent juga ada problem solver. Nah, selama perjalanan itu, selama kita berwisata, mungkin menghadapi berbagai masalah kan. Nah, berbagai masalah itu seperti kehilangan barang atau perubahan jadwal penerbangan. Travel agent siap untuk membantu kita sebagai wisatawan gitu. Selanjutnya ada perkembangan teknologi self-reservation. Di sini juga ada pengertian tentang self-reservation itu apa sih? Self-reservation itu adalah pemesanan perjalanan secara mandiri melalui sistem berbasis teknologi seperti melalui web atau aplikasi kayak Traveloka gitu tanpa bantuan agen perjalanan. Terus yang di sebelah itu ada contoh-contoh dari self-reservation. Misalnya yang pertama pemesanan tiket pesawat, kamar hotel, terus tiket bukan cuman itu tiket pesawat sama kamar hotelnya, tapi juga ada tiket bioskop, pemesanan restoran juga ada di aplikasi kayak Traveloka gitu. Terus ada juga pemesanan tiket konser atau acara. Oke, selanjutnya ada alasan tentang berkembangnya teknologi self-reservation. Yang pertama itu
kemudahan dan kenyamanan. Itu konsumen dapat melakukan pemesanan secara mandiri di mana saja dan kapan saja, itu bisa 24 jam. Terus lebih fleksibel juga untuk konsumen memilih tanggal sendiri dan waktu dan preferensi lainnya sesuai dengan kebutuhan konsumen atau seorang wisatawan. Terus yang kedua, transparansi informasi. Itu konsumen juga dapat melihat ketersediaan produk atau jasa yang ingin dipesan oleh konsumen. Terus mereka juga mendapatkan informasi lengkap tentang produk atau jasa, termasuk harga, fasilitas, dan kebijakan tersedia secara transparan. Terus konsumen juga di transparansi informasi ini, konsumen juga dapat dengan mudah membandingkan berbagai pilihan sebelum memutuskan untuk membeli. Terus selanjutnya, pengalaman pelanggan yang lebih baik, seperti menyimpan referensi di kolom komentar untuk pemesanan yang akan datang. Terus yang keempat, efisiensi biaya. Efisiensi biaya itu pengurangan biaya terhadap operasional. Terus yang kelima, ada peningkatan keterlibatan pelanggan. Nah, di sini mereka wisatawan dan seller reservation, teknologi seller reservation ini bisa berinteraksi langsung. Bisa berinteraksi langsung melalui sistem yang ada di aplikasi atau web yang tersedia. Selanjutnya di sini ada manfaat teknologi seller reservation. Yang pertama itu keuntungan dari teknologi seller reservation itu yang pertama yaitu kemudahan akses. Terus yang kedua fleksibilitas waktu, tiga informasi lengkap, empat personalisasi, dan kelima menghemat waktu. Terus yang dampak dari teknologi seller reservation pada biaya dan efisiensi itu yang pertama pengurangan biaya operasional, yang kedua peningkatan efisiensi, dan yang ketiga peningkatan pendapatan. Oke, selanjutnya di sini juga ada tantangan dari travel agent. Yang pertama itu penurunan permintaan untuk layanan perantara. Itu misalnya ada pesaing baru gitu, munculnya banyak platform online yang menawarkan harga kompetitif dan kemudian akses membuat konsumen lebih memilih memesan sendiri. Itu. Terus yang kedua perubahan perilaku konsumen. Konsumen modern cenderung lebih konsumen modern itu seperti Gen Z. Nah, Gen Z itu lebih memilih untuk secara mandiri dan menyukai fleksibilitas dalam merencanakan perjalanan. Terus yang kedua itu kebutuhan untuk beradaptasi. Itu di sini kebutuhan untuk beradaptasi yang pertama itu teknologi baru. Nah, agen perjalanan harus terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru agar tetap relevan atau berkembang lah. Terus yang kedua juga ada persaingan ketat. Mereka itu harus mampu bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain agar terus berinovasi dan berkembang. Nah, selanjutnya di sini ada strategi travel agent untuk bertahan. Yang pertama itu inovasi layanan. Di inovasi layanan ini yang pertama itu personalisasi. Mereka itu menawarkan atau tawarkan paket wisata yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu. Terus yang kedua itu dari inovasi layanan itu ada pengalaman khusus yang menghadirkan pengalaman kayak perjalanan yang unik dan yang tak terlupakan gitu, seperti wisata tematik atau perjalanan eksklusif. Terus yang selanjutnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah. Di sini ada platform online. Platform online itu mengembangkan website atau aplikasi mobile untuk memudahkan pelanggan atau wisatawan atau konsumen melakukan pemesanan. Terus selanjutnya yang kedua itu data analitik. Itu memanfaatkan data untuk memahami perilaku konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya di sini adalah analisis dampak jangka panjang. Terus yang pertama itu prediksi keberlanjutan. Travel agent yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan menawarkan nilai tambah akan tetap berjalan atau bertahan. Terus selanjutnya implikasi pada ekosistem pariwisata. Di sini teknologi self reservation atau pemesanan secara mandiri itu akan mengubah sikap industri pariwisata. Atau travel agent akan bertransformasi menjadi konsultan perjalanan yang memberikan layanan yang lebih personal dan bernilai tinggi. Selanjutnya contoh kasus yang terakhir ya. Contoh kasus itu aku ambil dua ya. Yang pertama itu tentang pandemi COVID-19 dan akselerasi digital. Di sini dampak dari COVID-19 dan akselerasi digital itu yaitu
ketika dampak pandemi COVID-19 memaksa banyak orang untuk membatasi mobilitas dan mengurangi perjalanan. Hal ini membuat agen perjalanan atau agen travel tradisional itu mengalami penurunan drastis dalam pendapatan mereka. Terus adaptasinya banyak agen travel atau agen perjalanan itu yang kemudian beralih ke platform digital atau yang berbasis teknologi lah untuk menawarkan produk dan layanan mereka. Namun persaingan dengan platform online itu sudah mapan menjadi tantangan sendiri. Terus yang kedua aku ambil itu munculnya startup atau travel lokal. Nah, di sini contohnya kayak bermunculan startup lokasi seperti Tiket.com, Traveloka, TripAdvisor, dan pergi-pergi kayak Agoda, apalah itu, kayak pemesanan perjalanan kan. Terus memberikan opsi yang lebih beragam dan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen atau wisatawan. Terus dampak dari kasus yang aku ambil ini yaitu hal ini membuat agen travel atau agen perjalanan agen ini harus berinovasi untuk tetap menarik pelanggan atau konsumen wisatawan. Oke. Sekian presentasi saya, terima kasih.